Hai Thinkers, ketemu lagi sama kita di Let's Think Indonesia. Jadi dalam episode kali ini Let's Think About Indonesia bakal bahas tentang Kapadokia. Ada yang tahu apa itu Kapadokia? Yuk kita bahas. Kapadokia merupakan wilayah di pusat Anatolia yang terkenal dengan landscape uniknya seperti kota di bawah tanah, gereja-gereja di gua, dan rumah-rumah batu. Daerah ini merupakan wilayah dari negara Turki. Akhir-akhir ini Kapadokia sering menjadi sorotan karena banyaknya public figure baik dari dalam maupun luar negeri yang datang ke sini. Tempat ini juga sempat viral gara-gara serial layangan putus juga loh. Kapadokia sendiri pernah dijadikan tempat syuting berbagai macam film seperti Ghost Rider, The Gift Series, dan kabarnya film superhero dari Marvel juga akan syuting di sini loh, yaitu Ant-Man. Tahu nggak? Ternyata dataran di Kapadokia terbentuk dari proses erosi vulkanik. Awalnya letusan gunung api purba membuat tempat ini diselimuti abu yang cukup tebal. Wah, takut bener loh. Hingga berjalannya waktu membuat abu tersebut mengeras dan menjadi batuan yang lembut. Penduduk lokal menyebut ini sebagai tuf. Lebih jauhnya, air dan angin terus-menerus mengikis tuf tersebut sehingga membentuk pilar yang menyerupai jamur atau fairy chimneys. Wah, kalau begini nggak jadi takut deh. Oh iya, diyakini orang-orang zaman dahulu di sini memahat goa sebagai tempat tinggal, tempat ibadah, atau tempat persembunyian. Gak heran ya, jika Kapadokia kemudian menjadi salah satu daerah dengan pahatan batu terbesar di dunia. Menurut jurnal yang ditulis Sainer and Aida, dijelaskan bahwa landscape ini terbentuk pada periode Miocene akhir atau sekitar 10 juta tahun yang lalu deh. Ketika endapan ignimbrite dan piroklastik menyebar dari beberapa pusat vulkanik di wilayah ini. Selama beberapa juta tahun, vulkanisme menghasilkan banyak lapisan ignimbrite dengan berbagai macam warna. Pada akhir zaman Miocene, pengangkatan dataran tinggi telah membentuk landscape Kapadokia. Carobong peri adalah struktur berbentuk kerucut seperti jamur yang dihasilkan oleh diseksi ignimbrites lunak yang membentuk permukaan aliran piroklastik vulkanik. Wah, jadi ada rumah peri, keren ya? Hal ini membuat UNESCO pada tahun 1985 mendaftarkan monumen ini sebagai situs sejarah dunia karena warisan budaya dan fisiknya yang unik, dan sejak itu menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di Turki. Oh iya, wilayah ini terbentang di 3 daerah berbeda karena Kapadokia merupakan kawasan yang sangat luas, bahkan luasnya mencapai 5.000 km, Thinkers. Ada beberapa wilayah yang dimaksud di Provinsi Anatolia Tengah yang meliputi Kayseri, Nevşehir, dan Nikbey. Letaknya Kapadokia sangat strategis karena berada tepat di tengah-tengah negara Turki. Jadi pada zaman dahulu, kawasan ini dikenal karena kudanya. Diyakini nama Kapadokia berasal dari kata Persia kuno yaitu Katpaktukia yang bermakna sebagai wilayah dengan kuda yang indah. Seiring berjalannya waktu, kawasan ini kini menjelma menjadi tempat wisata yang sangat menakjubkan. Dilansir dari kompas.com, Kapadokia ternyata punya kota bawah tanah. Kota bawah tanah ini dulunya digunakan sebagai tempat pengungsian saat kondisi perang. Terlihat tandus ya teman-teman. Tapi jangan salah, walaupun Kapadokia terlihat tandus, namun sebenarnya kota ini merupakan salah satu produsen anggur terbesar di dunia. Jadi teman-teman bisa menemukan varietas anggur terbaik di sini seperti Kalecik Karasi, dan ada juga varietas Emir, anggur yang berukuran sedang. Dan ada juga varietas Narince yang identik dengan rasa kering karena keasamannya yang tinggi. Merujuk pada situs topofturkey.com, wilayah ini merupakan ranking 4 produsen anggur terbesar di dunia.
Dan menurut Food and Agriculture Organization merupakan ranking ke-6. Selain itu, di daerah Kapadokia ada juga desa terkenal, yaitu Desa Goreme. Desa ini memiliki arti Anda tidak bisa melihat dari sini. Itu semua dikarenakan zaman dahulu digunakan sebagai pemukiman bagi umat Kristiani yang melarikan diri dari serangan bangsa Arab. Berdasarkan survei yang dilakukan Uswitch pada Oktober 2021 dengan tujuan mengetahui wilayah yang paling ingin dikunjungi oleh turis berdasarkan jumlah postingan sosial media, menunjukkan bahwa Santorini menduduki ranking pertama dengan jumlah posting 1,6 juta di media sosial. Lalu ada Halong Bay di Vietnam dengan jumlah postingan 1,16 juta di media sosial. Dan tentunya saja Desa Goreme Kapadokia di Turki dengan jumlah postingan yang juga mencapai 1,12 juta di media sosial. Wah, ternyata banyak ya yang ngepost tentang Goreme. Tentu saja daerah ini paling terkenal akan balon udaranya, jadi jangan lewatkan naik balon udaranya ya. Dilansir dari tribunnews.com, biaya untuk naik balon udara ini berkisar di $200 Amerika. Tapi masih bisa ditawar. Wah, asik ya Kapadokia ini. Buat kalian yang ingin datang liburan, bisa nih menjadikan Kapadokia menjadi destinasi liburan kalian selanjutnya. Tapi jangan lupa protokol kesehatannya. Kalau bisa jangan kemana-mana dulu ya. Stay safe. Semoga pandemi COVID-19 cepat berakhir. Jadi untuk episode kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga wawasannya bisa berguna untuk teman-teman semua. Dari kami, tim Lightsting Indonesia pamit undur diri dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk info-info menarik selanjutnya. See you on next episode.